Tetapi dia masih bertanya kepada Rasulullah,
khawatir dan apalagi tidak. Kata Rasulullah, yang pertama yaitu as-salatu ala waqti. Salat tepat waktu. Tidak sedikit di zaman sekarang bahwa kita lebih taat kepada pimpinan kita lebih taat kepada rektor kita lebih taat kepada manajer kita, tetapi ketika ada undangan hayya 'alas shalah, kita masih berleha-leha, kita masih melalaikan waktu. Salat itu mungkin kita salatnya lebih, kita mungkin salatnya tidak tepat waktu, tidak dosa, tetapi kita tidak bisa atau kita belum mendapatkan keutamaan yang itu salat di awal waktu. Keutamaan ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa salat itu begitu utama? Bahwa di dalam Fathul Mu'in, as-salat an-nuqah, salat menurut lugah, salat menurut bahasa, yaitu ad-du'a. Salat adalah doa. Ketika dalam salat, segala sesuatu masalah apapun di alam dunia ini akan selesai dengan salat kita. Bahkan pada saat Nabi Muhammad SAW ketika kekeringan melanda dunia, beliau melaksanakan salat istisqa. Hal yang sepele ada di alam dunia ini, apabila tidak ada masalah dunia, lantas kita tinggalkan salat. Hal yang sangat sepele, masalah rumah tangga kita dengan meninggalkan salat. Tetapi apabila kita ada masalah di dunia ini, salatnya baik, berarti kita ada apa masalah itu belum bisa terselesaikan. Lagi-lagi salatnya dipertanyakan. Ketika masalah rumah tangga, ada masalah bertubi-tubi yang dipertanyakan, yaitu salat kita sejauh mana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan salat ini mencerminkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Rapatkan, luruskan barisannya ketika salat itu. Ketika orang ini tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan kita, sudah barang tentu orang ini ketika di dalam kehidupannya bermasyarakat dalam RT ataupun rukun warganya, jelas orang ini pasti ada masalahnya, karena sholat juga mencerminkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Semai. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Kata Allah. Yang kedua kata Rasulullah yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Berapa banyak manusia saat ini dia mempunyai jabatan, kata dia itu menurut dia hak dia mempunyai harta ini dapat dia. Padahal kita tanpa ada orang tua, kita tidak mungkin ada lahir dalam dunia ini. Berapa banyak manusia sampai saat ini belum sempat dia mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia belum sempat pagi dan sore dia telepon kedua orang tuanya. Anak yang birrul walidain, dia berbakti kepada kedua orang tuanya setiap saat, setiap sore dan pagi dia selalu telepon kepada orang tuanya. Bahagiakanlah, persetujukanlah orang tua kita oleh kita. Tetapi kadang-kadang kita memang orang tua satu tahun sekali, itu pun apabila kita bersatu tahun. Kadang-kadang kita orang tua yang jauh di sana di kampung, makan kurang nikmat, tetapi kita di sini nikmat. Orang tua kadang-kadang yang jauh di kampung sudah tua rentan, memerlukan bantuan kita, tetapi kita masih sampai. Ini bagian dari anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan anggap oleh kita setiap bulan kita mentransfer uang kepada orang tua 500.000 sudah cukup. Kita tidak akan bisa mengembalikan. Yang itu jadi banyak orang tua kita yang sudah membesarkan kepada kita. Birrul walidain sudah sejauh manakah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan hanya kita ketika bulan hanya 1 tahun sekali. Orang tua butuh kita, orang tua tidak butuh jabatan kita, orang tua tidak butuh harta kita. Yang orang tua butuhkan dari kita yaitu kasih sayang, senyum, disiplin setiap saat, setiap waktu. Dia mendengar
ucapan atau mendengar suara anaknya yang disayangi oleh orang tua. Lantas bagaimana kalau memang orang tua kita sudah meninggal? Di dalam hadis yang lain, as-salat, as-salat, bahwa dengan salat seorang anak yang sedang salat, orang tuanya sudah meninggal, ternyata pahalanya terkoneksi kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Lantas perbanyaklah oleh kita yaitu istighfar atas orang tua kita. Berbanyaklah kita membaca Al-Quran, dan ini juga terkoneksi pahalanya kepada kedua orang tua kita. Dan tengoklah kuburannya. Bahkan ini merupakan contoh iktibar bagi kita. Suatu saat nanti kita akan seperti orang tua kita, yaitu ada di alam barzakh. Semaai. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yaitu jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, tidak sedikit masjid-masjid megah tetapi isinya kosong. Tidak sedikit bagaimana caranya kita membangun masjid yang megah tetapi kita memakmurkan masjid pula. Jihad ini bagian daripada jihad. Ajaklah saudara kita, tetangga kita untuk selalu memakmurkan masjid. Ajaklah saudara kita, tetangga kita untuk selalu ngaji di masjid, untuk selalu menimba ilmu di masjid. Karena tidak sedikit tetangga kita dulu sempat melangkahkan kedua kakinya untuk berangkat ke masjid. Sebelum mereka hijrah datang menjemput kita, alangkah indahnya kita saling bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita untuk selalu memakmurkan masjid yang kita cintai. Barallahu li wa lakum. Aqimu qawlu hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك يا الله الأحد الصمد الذي يليق والجود ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لذنوب إنك الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قوي يا مبين يا مجيد يا معين يا مجيد يا واجب يا مجيد يا هذا الهوى من خفتك أمام سواك. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي الفحشاء والمنكر والبغي والعدل ولكم تذكروا فاذكروا الله